Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Rahmis Jurnal section Belajar Matematika. Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yakni berkenaan tentang logika matematika. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih itu logika, lalu apa bedanya dengan proposisi, kemudian apa itu negasi, konjungsi, disjungsi, lalu seperti apa kondisi tautologi dan kontradiksi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas lanjutannya tentang implikasi serta diimplikasi. Lanjut kita pada materi proposisi bersyarat atau conditional atau bisa juga disebut sebagai implikasi. Nah, bentuk dari kondisi ini apabila kalimat atau pernyataan proposisinya seperti ini. Jika P, maka Q. Nah, notasinya adalah P, tanda panah ke kanan, Q. Proposisi P disebut juga sebagai hipotesis, antecedent, premis, atau kondisi. Sedangkan proposisi Q disebut juga sebagai konklusi atau konsekuen. Nah, contohnya, jika saya lulus ujian, maka saya mendapat hadiah dari ayah. Artinya, saya tidak akan mendapat hadiah dari ayah jika tidak ada sebab. Sebabnya adalah lulus ujian. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Alarm tidak akan berbunyi jika tidak mencapai suhu 80 derajat Celcius. Kurang lebih seperti itu. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda akan dianggap mengundurkan diri. Nah, ini merupakan tabel kebenaran dari kondisi implikasi jika maka. Nah, pada premis pertama benar-benar salah-salah, premis kedua atau pernyataan kedua benar salah, maka kalau kondisi implikasinya kedua premis bernilai benar, maka nilai dari implikasinya benar. Kedua premis bernilai salah, maka kondisi implikasinya akan bernilai benar. Jika premis pertama salah dan premis kedua benar, maka kondisi implikasinya benar. Jika premis pertama benar dan premis kedua salah atau konklusinya salah, maka nilai dari implikasinya adalah salah. Jadi, suatu kondisi pernyataan majemuk akan bernilai salah dalam kondisi implikasi jika premis kedua atau konklusinya itu bernilai salah. Nah, misalkan X sama dengan Anda berusia 17 tahun. Premis kedua, Anda dapat memperoleh SIM. Nah, kalau kita buat dalam bentuk kondisi implikasi, maka nanti bentuknya seperti ini. Jadi, dari dua premis ini, kita dapat menyusunnya dalam bentuk kondisi implikasi pada 5 pernyataan majemuk ini ya. Contoh yang pertama, hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Nah, ini bagaimana nanti notasi implikasinya? Syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Syarat perlu agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Anda tidak dapat memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Jadi kelima pernyataan majemuk ini dalam kondisi implikasi merupakan kalimat yang berasal dari dua premis ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk notasi implikasi dari kelima pernyataan majemuk kondisi implikasi ini. Nah, yang pertama, Anda dapat memperoleh SIM hanya Anda berusia 17 tahun. Nah, ini ekivalen jika nanti kondisinya adalah siapa sih Anda dapat memperoleh SIM? Ini adalah premis yang kedua, si Y. Anda berusia 17 tahun, ini tadi adalah premis si X. Maka Y, jika Y, maka X. Maka nanti notasi simboliknya adalah Y, maka X. Yang kedua, Anda berusia 17 tahun adalah syarat cukup untuk mendapatkan atau memperoleh SIM. Nah, Anda berusia 17 tahun ini adalah premis X. Memperoleh SIM adalah Y. Maka nanti notasi simboliknya adalah X maka Y.
Pernyataan yang ketiga, Anda berusia 17 tahun adalah syarat perlu untuk dapat memperoleh SIM. Nah, Anda berusia 17 tahun adalah syarat perlu untuk memperoleh SIM. Artinya siapa syarat untuk perlu untuk memperoleh sebelum Anda memperoleh SIM adalah si Anda berusia 17 tahun. Nah, ini kebalikan dari si yang pernyataan kedua. Sehingga nanti notasinya Y maka X. Kenapa? Karena si memperoleh SIM itu merupakan syarat perlu untuk memperoleh si P. Ini harusnya P ya. Yang ketiga, kalau tadi kita baca yang keempat, jika Anda tidak dapat memperoleh SIM, maka Anda tidak berusia 17 tahun. Ada kata negasi di sini. Maka nanti di sini negasi si Y, ya. Negasi si Y, maka negasi si Q. Atau negasi si Y, maka negasi si X, ya. Nah, yang terakhir, Anda tidak memperoleh SIM bila mana Anda belum berusia 17 tahun. Nah, ini juga berbeda dengan ini, bila mana Anda belum, nah ini merupakan syarat perlunya. Jadi syarat perlu terlebih dahulu. Maka negasi dari si X, ya negasi dari si X, maka negasi dari si Y. Nah, selain kondisi implikasi, ada juga kondisi bi-implikasi atau bi-conditional. Nah, seperti apa kondisi bi-conditional itu? Bentuk proposisinya adalah P jika dan hanya jika. Hubungan sebab dan akibat. P jika dan hanya jika. Kalau tadi kan P jika maka Q. Atau jika P maka Q. Nah, notasinya kalau yang tadi panahnya hanya ke kanan, yang ini panahnya adalah dua arah, ya, kanan dan kiri. Nah, perbedaannya pada tabel kebenaran, kalau tabel kebenaran pada kondisi implikasi, dia hanya bernilai salah apabila premis keduanya bernilai salah. Kalau pada kondisi bi-implikasi, dia akan bernilai salah apabila salah satu dari premisnya itu adalah bernilai salah. Jadi dia tidak peduli mau bagian konklusinya bernilai salah atau bagian pernyataan premisnya bernilai salah. Yang penting kalau salah satu dari dua pernyataan tersebut bernilai salah, maka nanti kondisi nilai kebenaran pada kondisi bi-implikasi akan bernilai salah. Nah, bi-implikasi ini ekivalen atau akan setara nilainya dengan menggunakan dua kata hubung lainnya, yakni kata hubung maka, yakni implikasi, dan kata hubung konjungsi dan. Jadi, kondisi dari implikasi P jika dan hanya jika Q akan bernilai setara dengan kondisi P maka Q dan Q maka P. Contoh, supaya lebih paham. Nah, seperti ini. Ini adalah kolom untuk pernyataan premis pertama, pernyataan premis kedua, yang ini merupakan tabel kebenaran pada kondisi bi-implikasi. Nah, ini merupakan tabel kebenaran pada kondisi implikasi. Seperti saya sampaikan sebelumnya, yakni perbedaannya ada pada baris kedua dan ketiga. Nah, kalau dia bernilai benar dan salah, maka bi-implikasinya tetap bernilai salah. Begitu juga dengan jika dia salah dan benar, maka nanti nilai bi-implikasinya salah. Berbeda dengan pada kondisi implikasi, kalau dia kondisinya pada pernyataan pertama salah, maka pernyataan kedua benar, maka nanti implikasinya tetap benar. Yang ini merupakan perbedaannya dengan yang ini, kolom ketiga dengan kolom keempat, perbedaannya adalah pada letak dari pernyataannya. Kalau ini P maka Q, kalau yang ini Q maka P. Jadi tidak ada bedanya ya. Q maka P itu berarti dari sini kemari ya. Benar salah juga bernilai salah karena si P pada kolom keempat itu menjadi si konklusinya. Nah, kalau si P maka Q dan Q maka P kita gabungkan dengan kondisi konjungsi, maka nanti benar-benar benar, salah benar salah, benar salah salah, dan benar-benar benar. Bentuk atau tabel kebenarannya atau nilai kebenaran pada semua kasus ini sama dia dengan bentuk pada bi-implikasi. Itu yang dinamakan dengan ekivalensi atau penilaian kebenaran yang setara. Nah, ini contohnya. Jika diberikan proposisi dalam bentuk jika dan hanya jika, maka jika ada suatu kalimat majemuk ya, jika kalimat majemuk, Anda disuruh untuk menyederhanakan kalimat tersebut dalam bentuk
kondisi biimplikasi. Kita lihat di poin A. Jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Nah, kalau misalkan kita lihat ini merupakan kondisi biimplikasi yang dihubungkan dengan konjungsi dan. Nah, kenapa ini jika P maka Q, konjungsi. Jika Q maka P. Kalau kita ubah ke dalam notasi simbolik ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan karena ini ekivalen dengan bentuk kondisi biimplikasi. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi jika udara di luar atau Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Ya. Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Oke. Nah, yang kedua, syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Siapa di sini yang merupakan syarat perlunya atau misalkan penyebabnya? Syarat cukup dan perlu agar Anda dapat memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Dan ini poinnya, Anda melakukan banyak latihan ini merupakan hubungan sebabnya. Sebab Anda ingin memenangkan pertandingan, maka akibatnya Anda harus melakukan banyak latihan. Jadi, poin kedua atau si B ini akan kita buat dalam kondisi biimplikasi, maka akan menjadi Anda memenangkan pertandingan jika dan hanya jika Anda melakukan banyak latihan. Jadi, kalau Anda tidak melakukan banyak latihan, maka Anda tidak dapat memenangkan pertandingan. Jadi kalimatnya menjadi lebih sederhana. Yang poin C, Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi dan Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Ini juga menggunakan bentuk ekivalensi yang jika P maka Q, konjungsi jika Q maka P. Maka nanti bentuk biimplikasinya akan menjadi Anda naik jabatan jika dan hanya jika Anda punya koneksi. Sama seperti ini, Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Kalau udara di luar tidak panas, maka Anda tidak perlu membeli es krim. Jika Anda tidak punya koneksi, maka Anda tidak naik jabatan. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita ubah dalam bentuk negasi. Nah, poin D, jika Anda lama menonton televisi, maka mata Anda lelah, begitu sebaliknya. Kalau kata begitu sebaliknya kan berarti kebalikan dari kalimat implikasi yang pertama. Yakni jika mata Anda lelah, maka Anda lama menonton televisi. Kurang lebih seperti itu. Maka kalimat ini akan berubah menjadi kalimat berimplikasi yang lebih sederhana menjadi mata Anda lelah jika dan hanya jika Anda menonton televisi. Anda tidak akan lelah mata Anda jika dan hanya jika Anda tidak menonton televisi. Itu negasinya. Nah, poin terakhir, kereta api datang terlambat tepat pada hari-hari ketika saya membutuhkannya. Tepat pada hari-hari ketika saya membutuhkannya. Artinya, kita tidak akan membutuhkan atau kita tidak akan terlambat jika kita tidak membutuhkan kereta api. Atau kalimat yang lebih sederhana, kereta api datang terlambat jika dan hanya jika saya membutuhkan kereta api hari itu. Ya, jadi kalau misalkan kereta api tidak datang terlambat, jika dan hanya jika saya tidak membutuhkan kereta api pada hari itu. Nah, jadi tujuan dari adanya bentuk biimplikasi adalah untuk menyederhanakan kalimat pernyataan majemuk atau proposisi yang sebenarnya merupakan hubungan dari jika maka yang digabungkan dengan kata hubung dan. Ya, jadi bisa dilihat dari poin A yang cukup panjang pernyataannya, maka menjadi yang lebih singkat hanya dengan menggunakan hanya dengan menggunakan kata hubung biimplikasi yakni jika dan hanya jika. Itu saja materi untuk hari ini. Pada video kali ini, jadi kalau kita lakukan summary ya dari video sebelumnya, logika matematika itu terdiri dari banyak sekali. Ada beberapa bentuk dari kata hubung. Kita bisa menggunakan yang namanya konjungsi atau kata hubung dan, disjungsi kata hubung atau kalimat dari kebalikannya negasi. Kita juga bisa menggunakan kondisi jika dan maka
menggunakan implikasi, dan jika dan hanya jika menggunakan biimplikasi. Lalu pada video sebelumnya kita juga sudah membahas kalau kondisi dari tautologi adalah kondisi jika seluruh kasus memberikan nilai kebenaran benar seluruhnya. Nah, kondisi kontradiksi akan terjadi apabila seluruh kasus akan bernilai salah pada seluruh penilaiannya. Lalu ada namanya disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif, ya. Dan diakhiri dengan si implikasi dan biimplikasi. Cukup sekian untuk materi pada video kali ini, yakni logika